Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa ada di antara kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya. Mereka yaitu kaum yang suka membangkang atas perintah Allah yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Di antara kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul Allah yang pertama yang diutus kepada umatnya, yaitu dengan dakwah kurang lebih dari 950 tahun. Misi utama dari dakwahnya yaitu menyebarkan perkara tauhid, yakni memberi keyakinan kepada umatnya bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Quran surat Al-A'raf ayat 59. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, walaupun telah berdakwah selama lebih kurang 950 tahun, namun sebagian besar dari kaumnya tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan risalahnya. Dan atas kekafiran dan pendustaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka berupa air bah yang menenggelamkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin." Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Quran surat Al-A'raf ayat 64. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Hud ayat 42 dan 43 bahwa salah satu di antara dari kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak Nabi Nuh sendiri,
Dia ditenggelamkan oleh Allah SWT karena termasuk orang-orang yang mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kaum yang kedua yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam yang disebut dengan kaum Ad. Mereka merupakan penduduk kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan megah dan tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Quran surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Iram merupakan ibu kota masyarakat Ad. Adalah tempat yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan megah. Nabi Hud alaihissalam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad untuk menyuruh risalah tauhid, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran surat Al-A'raf ayat 65. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dakwah Nabi Hud alaihissalam ini ditentang oleh sebagian besar kaumnya. Pemuka-pemuka kaumnya terlebih lagi memandang Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang kurang akalnya dan membuat kedustaan terhadap mereka. Oleh karena kekafiran mereka itulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nakhsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum ajazu nakhrin munqa'ir." Sesungguhnya kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus menerus yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Quran surat Al-Qamar ayat 19 dan 20. Dengan adanya azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah mereka kaum Ad dan hancur pula lah bangunan-bangunan mereka yang tinggi dan megah itu. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kaum yang ketiga yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid kepada suatu kaum yang disebut dengan kaum Tsamud. Mereka diseru untuk beribadah kepada Allah semata dan satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yaitu Salih. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya." Quran surat Al-A'raf ayat 73. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kaum Tsamud dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari kaum Ad yang berkuasa di muka bumi. Mereka memiliki kemampuan membuat bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu gunung, memahat istana-istana di atas tanah dan lembah, serta memahat gunung-gunung menjadi rumah kediaman mereka. Namun ketika mereka disuruh kepada tauhid, kaum Tsamud itu meminta bukti berupa mukjizat untuk meyakinkan mereka akan kebenaran risalah dan kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam berupa seekor unta betina
yang dapat memberikan susu yang banyak kepada kaumnya. Namun mereka tetap kafir dan sombong. Bahkan ketika mereka dilarang untuk mengganggu unta betina itu, mereka dengan hati dilandasi pengingkaran dan keangkuhan, kemudian menyembelih unta betina itu. Dan atas kekafiran itulah Allah SWT menurunkan bencana kepada mereka. Allah SWT berfirman, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, "Hai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 77 dan 78. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, dengan kekuasaan Allah yang sangat besar dan kuat, Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud padahal mereka berada di dalam rumah-rumah dan istana-istana yang kuat dan megah. Tidak satu pun kekuatan yang sanggup menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, kaum yang keempat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam merupakan suatu kaum yang selalu melakukan perbuatan homoseksual. Laki-laki mendatangi laki-laki lainnya, dan seorang perempuan mendatangi perempuan lainnya untuk memenuhi hasrat seksual sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan homoseksual dan lesbian itu sebagai perbuatan fahisyah atau perbuatan keji. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Lut alaihissalam guna meluruskan mereka dari penyimpangan itu. Allah SWT berfirman, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum. Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, namun di antara orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Lut alaihissalam ialah istrinya sendiri. Ia membuat makar atau pengkhianatan terhadap Nabi Lut alaihissalam dan berpihak kepada kaumnya. Pengkhianatan tersebut terjadi ketika Nabi Lut alaihissalam kedatangan tamu laki-laki yang berwajah tampan yang sesungguhnya adalah malaikat Allah. Kemudian istri Nabi Lut melaporkan keberadaan tamu itu kepada kaumnya, sehingga kaum itu mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk meminta tamunya diserahkan kepada mereka. Nabi Lut alaihissalam berusaha menyadarkan kaumnya dari kekejian perilaku mereka, namun mereka semakin jauh melakukan penentangan terhadap Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatahharun. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam atas perbuatan serta kekafiran dan penentangan mereka yang keras terhadap risalah Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara
fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau yang dibinasakan, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 83 dan 84. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kaum yang kelima yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Sebagaimana rasul-rasul Allah yang lain, Nabi Shu'aib alaihissalam pun diutus untuk mendakwahkan risalah tauhid kepada kaumnya. Kaum Nabi Shu'aib alaihissalam adalah penduduk Madian atau disebut juga sebagai penduduk Aikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Penduduk Madian merupakan kaum yang selalu berbuat curang di dalam perdagangan dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Mereka mengurangi takaran dan timbangan bila menjual barang kepada orang lain, namun mereka menuntut takaran yang tepat bila membeli dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin wa zinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tawthaw fil ardi mufsidin." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183 sampai 183, ayat 181 sampai 183. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian penduduk Madian melakukan pengingkaran terhadap dakwah Nabi Shu'aib alaihissalam. Bahkan mereka menganggap Nabi Shu'aib alaihissalam sudah terkena sihir dan telah melakukan kedustaan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim." Kemudian mereka mendustakan Shu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka di naungan awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Quran Surat As-Syu'ara ayat 189. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah sebagian dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah SWT kepada manusia melainkan dia mendakwahkan risalah tauhid, yakni hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Barang siapa yang mengingkari risalah tauhid ini, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya siksaan yang amat pedih. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Perhatikanlah di zaman sekarang, apakah banyak pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan oleh manusia di daerah kita atau di daerah-daerah yang lain
apakah pembangkangan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah sudah semakin banyak dan merajalela. Maka berhati-hatilah hadirin sekalian, jangan-jangan semua bencana yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah sebagian kecil dari azab Allah SWT yang diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah SWT dari azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.